Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Syaprana Walidin dari kelas 12 MIA 1. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengingkaran kewajiban negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki sendiri kewajibannya sebagai warga negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, regulasi yang lemah, lalu penegakan kewajiban yang tidak tegas, kurangnya penyuluhan, terdapat kesenjangan sosial atau ekonomi, dan adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Yang pertama, hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu kepada siapapun karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Lalu memaksimalkan peran lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan sebagainya. Lalu meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara seperti TNI dan Polri, menyebarluaskan kesadaran dalam bernegara kepada masyarakat luas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hak warga negara terpenuhi dan kewajiban dapat dilaksanakan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, lalu memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 lembaga kejaksaan. Yang pertama, Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. Lalu ada Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. Dan yang terakhir ada Kejaksaan Negeri, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut. Peran kejaksaan diantaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau eksekutif amtenar. Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum, perdata, dan tata usaha negara. Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Untuk tugas dan wewenang, semuanya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Advokat memiliki peran sebagai pembela, pendamping, tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan hakim, bahwasanya advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Tugas advokat yaitu yang pertama adalah menganalisis dan menguraikan masalah hukum, menjelaskan aturan dalam hukum, penataan yang sistematis, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi masalah sistematis, lalu menafsirkan dan atau menegakkan hukum dan peraturan saat ini atau menyusun aturan baru untuk situasi di mana belum ada undang-undang dan peraturan yang dibuat. Lalu mendefinisikan, membuat, dan menggunakan konsep hukum, lalu elaborasi dan penggunaan penghargaan
penilaian, klasifikasi, dan teori. Lalu turunkan prinsip-prinsip dalam hukum peradilan. Lalu untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berlawanan, memberikan informasi tentang sistem hukum atau masalah hukum lainnya melalui media dan pidato publik, menganalisis, mempelajari, dan mendeskripsikan fakta dan peristiwa, mendebat atau menentang resolusi, interpretasi, bukti dapat diterima, dan lain-lain. Mencerminkan nilai-nilai hukum, fakta, dan bukti, meneruskan putusan atau pendapat, menasihati pengacara dan hakim, atau lain-lain. Memprediksi apa yang bisa dilakukan juri, mengautentikasi atau mengkritik sistem politik, serta belajar, mentransfer, dan menyebarkan pengetahuan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK bertugas mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, profesional, intensif, dan berkesinambungan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, serta Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu posisinya ada ketua, yaitu tugas pokoknya A. Ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. B. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, dan jurusita serta pejabat struktur di daerah hukumnya. C. Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Adanya fungsi ketua sebagai berikut. A. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. B. Ketua Pengadilan Negara menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Lalu ada wakil ketua. Tugas pokoknya adalah A. Wakil ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adanya fungsi wakil ketua yaitu A. Wakil ketua pengadilan negeri berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya. Lalu yang ketiga ada hakim. Tugas pokoknya adalah A. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Fungsi hakim adalah A. Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional. Lalu ada panitera. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adanya fungsi panitera adalah pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. Lalu pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, serta pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, dan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara. Lalu ada sekretaris.
Tugas pokoknya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A. Fungsi dari sekretaris adalah A. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. B. Pelaksanaan urusan kepegawaian. C. Pelaksanaan urusan keuangan. D. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. E. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. F. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan. Lalu G. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A.